adalah Dimas sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada tim pro yang bernama Abel dan Anis, dan di sebelah kiri saya ada tim kontra yang bernama Amina, Rika. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kita memilih judul memakai kerudung selekup. Jadi, kita mengambil usul ini karena di pondok santri diwajibkan menggunakan kerudung selekup, sedangkan para ustadzah ada yang menggunakan segi empat. Nah, di lain tempat di pondok apabila ada acara dan santri jadi panitia, terkadang santri pun menggunakan kerudung segi empat. Maka setuju apa tidaknya santri menggunakan kerudung selekup? Di sini ada video yang akan berargumen. Di sini saya dari pro akan berargumen. Saya setuju karena itu memang peraturan dari pondok agar rambut kita tidak terlihat orang lain dan nyaman untuk dipakai dan tempat untuk dipakai juga. Jadi kerudung selekup memang cocok untuk kalangan santri memakainya. Dan di sini ada tim kontra untuk menganggap ini. Saya tidak setuju karena kalau emang ada peraturan seperti itu di pondok, mengapa setengah dari santri tidak memakai kerudung selekup dan memakai kerudung singkat? Apa ada tambahan argumen dari tim pro? Saya setuju karena memakai kerudung selekup itu adalah peraturan dari pondok. Apabila santri tidak memakai kerudung selekup dan santri memakai kerudung singkat, mungkin itu ada cara yang penting di area pondok. Apa ada balasan dari tim kontra? Saya tidak setuju. Terus mengapa pondok membuat peraturan jika santrinya masih melanggar? Tim pro akan menyanggah tim kontra. Karena mungkin saja mereka yang memiliki keperluan yang dilakukan oleh pembina memakai kerudung segi empat. Seperti ada acara di pondok atau mereka-mereka yang menjadi panitia. Mereka juga mungkin ingin tampil maksimal di depan semua orang. Apa ada tanggapan dari tim kontra? Terus mengapa tidak ada konsekuensi yang didapat jika santri tidak memakai kerudung pondok? Kan itu sudah menjadi peraturan pondok, kan sudah ada dan ditetapkan oleh pondok. Ya, Tim pro akan menyanggah dari tim kontra. ya mungkin saja mereka-mereka yang memakai kerudung segi empat diberikan izin oleh pondok, dan mungkin juga mereka-mereka yang memakai kerudung segi empat tidak dapat kerudung selekup karena faktor yang terlalu mahal atau mereka yang tidak mendapatkannya. Apakah ada tanggapan lagi dari tim kontra? Ada? Saya tidak setuju. Kalau enak salah satu santri tidak memakai kerudung selekup, apakah di lain waktu semua santri sudah mempunyai kerudung selekup? Apakah kerudung segi empat masih dipakai? Mungkin ada lagi tanggapan dari tim pro. Pasti ketika semua santri sudah mendapatkan kerudung selekup, kerudung segi empat akan dihapus, kecuali ada acara penting. Mereka yang ingin memakai kerudung segi empat harus izin dulu ke pembina, agar kerudung segi empat mereka tidak disita dan dirobek oleh pengurus. Mungkin ada tanggapan dari tim kontra. Saya tidak setuju. Ya meskipun begitu, berarti sama aja kita membiarkan para santri untuk melanggar aturan sendiri atau melanggar aturan yang telah dibuat percuma dong untuk membuat peraturan kalau buat dilanggar. Kenapa enggak kalian aja bebas menggunakan kerudung yang lain? Mungkin ada lagi tanggapan dari tim pro. Tidak, emang pondok membuat peraturan, tapi kan setiap aturan pasti para pembina atau sekadar memberikan keringanan kalau santri itu izin. Tidak apa-apa pondok tidak mempersulit aktivitas santri di pondok, bagian dalam atau luar. Mungkin ada tanggapan lagi dari tim kontra. Ya kan percuma, ya sekalian aja lah mereka menggunakan kerudung bebas, ya kan bisa mereka. Kalau dengan kerudung bebas kan mereka bisa menyesuaikan dengan baju. Nah, terus gimana? Terus gimana sama peraturan pondok yang baru? Kita hanya boleh pakai 2 kerudung dari luar Hamidah, dan itu pun harus dikasih nama. Dan bagaimana dengan kerudung pondok? Kita hanya punya 5 kerudung. Itu untuk kita selama 6 tahun di pondok. Nah, ya gitu. Bagaimana kalau seperti itu? Mungkin ada tanggapan dari tim pro. Ya kan kenapa? Kan meski di pondok ada kerudung 5, nanti ketika pulang kita kan mempunyai banyak kerudung. Kan kita bisa pakai yang mana saja. Ya kecuali di area pondok, kan kalau di area pondok wajib mempunyai 5 kerudung. Dan juga itu semua sudah menjadi ketetapan pondok
membuat kita lebih tertib dan tidak membuat rambut kita terlihat pada Apakah tim kontra masih menyadari itu? ya kan itu kalau di room. Saya akan menyanggah argumen dari tim pro. Kan itu kalau di rumah kita itu bakal bebas, tapi kan kalau di pondok kita bakal penuh suku. Itu yang buat kita para santri tertekan. Saya juga tahu kalau bahwa Anda sebagai tim pro juga tertekan dengan mosi ini, karena sesungguhnya Anda juga tidak ingin memakai kerudung selubung di pondok. Apakah tim pro masih mempunyai sanggahan untuk tim kontra? Saya akan menyiapkan dari pro. Ya kan kita santri. Sekarang santri itu harus sama rata. Tidak boleh ada yang memakai kerudung lain selain kerudung pondok kan. Dan kerudung pondok itu mesti ada logonya. Biar semua orang itu tahu kita dari pondok mana. Dan juga kita tidak akan tertekan kalau emang itu sudah menjadi peraturan di pondok. Sanggahan Anda ngeprint saya. Ya masa kita pulangan menggunakan kerudung yang dipakai pondok, kan itu namanya Hamidah kan? Masa logonya di sini logo Hamidah, terus di sini ada nama kita, terus di sini ada logonya. Ya kan aneh kan, kerudung Hamidah itu bagus. Jadi jelek lah kalau banyak di sini nama, di sini logo, ya kali. Apakah tim pro masih mempunyai sanggahan untuk tim kontra? Ya gak apa-apa lah kalau jelek. Itu kan juga sudah peraturan pondok. Biar orang tua tuh tahu kalau kalian itu santri nata. Jadi kalian tuh gak usah kayak kepikiran ya. Nggak coba dan nanti bisa karya sini ngoreng. Nah, satunya lagi. Nah, kalau apa? Dan juga kerudung pondok itu disamaratakan untuk santri-santri yang lain, karena nanti kalau emang itu disuruh gak boleh samaan, nanti ada yang satu lain pakai kerudungnya yang lebih bagus dan semuanya lebih bagus, dan tidak ada santri lain yang tidak memiliki kecukupan dan tidak bisa membelinya. Baik, diskusi kali ini akan selesaikan. Jadi kesimpulan dari debat kami, jika sudah ada peraturan yang ditetapkan oleh sekolah atau pondok, kita harus mengikuti dan menerapkan peraturan tersebut agar kita tidak mendapatkan konsekuensi tersebut. Dan jika ingin melakukan maka kita diwajibkan untuk mengikuti agar tidak mendapatkan konsekuensi tersebut. Cukup sekian diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.